Nah kita nggak usah cemas, kita nggak berada di hadapan Nabi, nggak ikut bersama Nabi. Tapi Nabi berjanji, apa janji Nabi? Al-ibadatu bil haraj, siapa yang istiqomah beribadah di dalam situasi yang payah, di dalam situasi yang banyak fitnah, di dalam situasi banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak bala bencana, atau kondisi kita di dalam kepayahan, tapi kita masih istiqomah kepada Allah untuk beribadah. Apa kata Rasulullah? Kahijratin ilayya, dia sama seperti hijrah kepadaku, sama seperti mereka yang datang kepadaku ke kota Madinah Al-Munawwarah ketika aku masih hidup. Itu ucapan Rasulullah. Jadi kalau kita masih ibadah istiqomah di dalam kondisi yang kita payah ini, terus kita istiqomah. Payahnya hilang, datang senangnya, tetap istiqomah. Itu kahijratin ilayya, bagaikan orang yang hijrah kepadaku di saat aku masih hidup. Yang mudah-mudahan kita semua di hadapan Allah bersama para sahabat dan Rasul. Amin. Lalu setelah dia masuk Islam, dekat dia dengan Nabi dan dia suka membawa kucing. Maka dipanggillah dia oleh Nabi dengan sebutan Ya Abahir, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini orang yang sangat cekatan. Dia kalau dapat belajar sama Rasulullah, seumpama kayak belajar, begitu belajar apa yang diterangkan Rasulullah langsung dipraktekin. Maka Abu Hurairah langsung praktekin. Nama aslinya Abdul Rahman. Apa waktu itu pesan Rasulullah dalam hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kasih sayangilah oleh kalian, niscaya kau akan dikasih sayangi oleh yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rahimuna man fil ard yarhamkum man fis sama. Kau kasih sayang kepada penduduk makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kau akan diberi kasih sayang oleh penduduk langit, para malaikat. Begitu pulang, langsung dia ketemu sama kucing. Dipraktekin hadis Rasulullah, sayang sama makhluk maka disayang oleh para penduduk langit. Dipraktekin itu kucing udah nggak makan kesian, ibaratnya udah kurus. Kalau kita kan sayang kerjain kucing. Kucing mau masuk rumah kita langsung tutup pintu, jauh ya. Atau kucing begitu masuk rumah kita tipu dia. Mereka di depan pintu, buang pintu. Kita kagak buang, pintunya tutup. Aduh, kucingnya dibohongin mulu. Ini nggak praktekin hadis, tapi Abu Hurairah langsung praktekin, diurus ke kucing. Kalau kucing terlantar bahasa Arabnya Hurairah, namanya. Kalau kucing rumahan namanya kitun. Kitun itu kucing rumahan. Itu kucingnya agak cakep tuh, yang nggak kumel. Itu yang di rumah dia makannya pakai apa tuh? Makanannya makannya kita kucing Anggora, kucing Persia, itu kitun kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau kucing yang terlantar namanya hir, gitu ya. Kucing yang terlantar, maka dibawa sama sahabat Rasul Abdul Rahman, dibawa. Begitu dibawa kemana-mana dari Rasulullah, maka dijuluki dengan Ya Abahir, gitu. Karena dia langsung praktekin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bukan berarti kalau Ya Abahir itu wahai bapaknya kucing, bukan. Jadi jangan salah ini. Pak kucing, maksudnya sering dia bawa kucing. Seperti kita nggak kenal orang, kumis sebablang banget gitu ya, kumis melintang gitu. Kita nggak kenal namanya, kita sebut Pak Kumis. Ada orang gelap banget ya, maksudnya ada orang hitam, ada yang sangat hitam. Kita nggak kenal namanya, kita panggil Pak Hitam gitu, karena kita nggak tahu namanya. Bukan menghina, bukan, itu panggilan koyokan. Nah, makanya dari situ Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Rahman bin Safar Ad-Dawsi, dipanggil dengan terkenal dengan nama panggilannya Abu Hurairah. Dan suatu ketika Nabi bersabda, "Man basata rida'ahu," siapa yang membentangkan sorban, ini ridah ini Pak, yang di pundak kita ini ridah namanya, diletakkan di atas pasir, hatta qulti man qala hadza, sampai aku menyampaikan hadis ini,
maka dia tidak akan lupa apa yang didengar dariku. Aku berlama-lama sahabat, lebih dulu lagi Abu Hurairah. Begitu Rasulullah duduk di atas pasir, digelalin sorbannya. Dia duduk di atas, Rasulullah duduk di atas sorbannya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu cepat, dia cekatan apa yang diajar Rasulullah langsung dipraktekkan. Maka dibentangkan sorbannya untuk Nabi duduk di atasnya. Setelah Nabi menyampaikan hadis, lalu Nabi pun bangkit, lalu digulung lagi sama Abu Hurairah. Maka sejak itu kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa di antara para sahabat Nabi, dialah yang paling banyak hafalan hadisnya, yaitu 5.374 hadis. Itu riwayat. Banyak kali riwayat Abu Hurairah. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 5.374 hadis. Bukan berarti beliau ini paling banyak pengalamannya, bukan. Kalau mau banyak pengalamannya, saya Abu Bakar dari awal itu terus. Bukan berarti saya Abu Bakar tidak tahu, tidak banyak hadis, banyak. Cuma saya Abu Bakar sibuk dengan khalifah, kepemimpinan. Kalau Abu Hurairah memang tetap terus sama Rasulullah dan nyampaikan terus apa yang dia dapat. Nah, berbicara tentang hadis itu bukan hanya ucapan, bukan hanya qauli. Ada hadis qauli, ucapan, ada fi'li, perbuatan, dan sahabat yang berbuat sesuatu disetujui oleh Rasulullah, itu pun juga hadis, namanya hadis taqririyah. Apa sih hadis itu? Ma'udhiba lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min ba'di istihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala bentuk ucapan Rasulullah, tingkah laku, sifat, itu adalah hadis Nabi kita Muhammad. Bahkan diamnya Rasulullah pun menjadi hadis. Nah, bagaimana sifat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Itu diantaranya karena tasdil ibadah. Abu Hurairah itu ibadahnya banyak. Bahkan zikirnya, tasbihnya yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Satu hari bertasbih 12.000 kali bertasbih. Kita baru baca 1.000, orang-orang yang paling banyak ya tasbih. Nah, sahabat Rasulullah ber-12.000 baca tasbihnya itu Sayyidina Abu Hurairah. Ini adalah salah satu di antaranya hujjah untuk orang membantah bagi orang-orang yang suka membid'ahkan orang-orang berzikir atau wirid menetapkan dengan angka. Ini hujjahnya bahwa sahabat Rasulullah berzikir ada di mana? Sampai 12. Nah, makanya kita harus bisa membedakan mana zikir, mana wirid. Kalau ditanya nih, punya zikiran enggak? Ditanya, punya zikiran enggak? Punya. Terus saya lagi, punya wiridan enggak? Nah, harus bisa bedakan mana wiridan, mana zikiran. Kalau punya zikiran, pasti kita rajin ngaji, pasti kita rajin sholat berjamaah. Karena zikir aja lantaran gak ada, kita malas berjamaah sholat. Karena dengan zikir itu mengingatkan orang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Begitu hayya 'alas shalah, pasti kalau memang hatinya berzikir mah diburu-buru datang ke masjid. Pertanyaannya, punya zikiran enggak? Kalau masih nonton aja memang punya zikiran. Kalau masih nonton TV ya Allah udah panggil hayya 'alas shalah, tetap ada TV yang ditonton. Nggak berjamaah. Kenapa? Dengan zikir ala bizikrillah tatma'innul. Sungguh dengan zikir hati jadi lunak lembut. Oh ya Allah, ambil saja. Ditinggalin semua. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kenapa? Hayya 'alal falah, kalau kau datang sholat maka kau bahagia, menang, kalah, beruntung. Tetap karena hati kita nggak hidup, kita tetap ada di rumah. Maka
katanya pendidikan enggak. Kalau pendidikan pasti selalu ingat, pasti setiap hari nggak lepas yang namanya pegang Quran. Kalau orang punya zikiran, pasti setiap hari nggak lepas pegang Quran. Udah nengok Al-Quran di rumah, alhamdulillah. Sudah. Kenapa posisinya masih di situ aja? Oh, cuma nengok, bukan. Nah, makanya mulai sekarang kalian mana zikiran, mana wirid. Kalau zikiran nggak ada hitungannya, tapi kalau wiridan ada hitungannya. Begitu pada Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Itu wirid. Ada nilainya 3, ada yang 9. Itu wiridan. Tapi kalau zikir nggak ada hitungannya, dia terus nggak ada jumlahnya. Maka kalau orang bilang, zikir itu nggak ada hitungannya, betul. Zikir nggak ada hitungannya, yang ada hitungannya wirid. Dan bisa